Bapak Ibu, saya akan contohkan bagaimana cara mengutip menggunakan reference manager yang ada di Word. Saya akan share screen dulu. Nah, kita membuka Microsoft Word. Kemudian untuk mengutip, kita tidak hanya menyalin apa yang ada di artikel yang kita baca begitu saja, tetapi menuliskan dengan kalimat sendiri apa yang Bapak Ibu baca. Jadi misal saya akan mengutip tentang manajemen SDM. Nah, jadi suatu artikel atau jurnal saya tulis, yang saya baca saya kembangkan dengan kalimat sendiri, yang intinya sama seperti apa yang di judul yang kita baca ya. Jadi tidak hanya semata kita menyalin begitu saja apa yang dari artikel jurnal. Saya ketik dulu apa yang mau saya kutip. Nah, setelah di kalimat terakhir, di ujung kalimat, kita jangan kasih titik dulu, tapi kita masukkan kutipannya di sini ya. Tidak pakai spasi, langsung ke bagian reference, kutipan dan bibliografi atau cite and bibliografi. Kemudian pastikan gayanya atau stylenya adalah APA. Kemudian kita klik sisipkan kutipan. Tambahkan sumber baru. Nah, ada isian nih. Kita isikan sesuai dengan jurnal yang kita baca. Kalau jurnal kita pilih di sini sumbernya artikel jurnal. Kalau buku kita pilih buku. Kalau makalah seminar kita pilih laporan konferensi. Kalau laporan kita pilih laporan. Jadi sesuai jenis artikel yang kita baca ya Bapak Ibu ya. Pengarang, nama pengarangnya kita masukkan. Nama lengkapnya kita masukkan semuanya. Ini kebetulan yang saya baca hanya ada satu penulis. Nanti kalau ada dua penulis tinggal koma-koma seperti itu ya, seperti ini. Judulnya kita masukkan. Kalau judul kita bisa kopas saja biar cepat untuk pengisiannya. Nama jurnalnya juga kita kopas. Tahunnya kita masukkan. Halamannya juga kita masukkan. Halamannya itu keseluruhan halamannya ya. Tidak hanya halaman di mana paragraf yang kita kutip. Kita klik OK. Nah, langsung muncul kan kutipannya, kita kasih titik. Terus kita coba lagi. Kalau mau mengutip lagi, kita lakukan lagi langkah yang sama. Saya akan buat kutipan lagi. Saya buat kutipan lagi. Nah, sudah di akhir kalimat, kita lakukan lagi. Tab reference, kutipan, dan bibliografi. Gayanya pastikan APA. Kita klik sisipkan, tambahkan sumber baru.
Angkanya sama, kalau jurnal tulis artikel jurnal, nama pengarangnya kita masukkan. Judulnya juga kita masukkan. Nama jurnal kita masukkan. Jadi isiannya ditulis aja sesuai yang ada di jurnal yang kita baca. Klik oke. Kemudian kita kasih titik. Jadi kutipan itu di dalam kalimat ya, bukan di belakang titik. Dan tidak perlu diberi spasi ya dari kalimat sebelumnya. Oke, begini. Kemudian kalau bikin daftar pustakanya, tinggal gampang. Nah, di bagian daftar pustaka, tinggal klik kutipan bibliografi, klik bibliografi. Sudah, semuanya sudah ada. Nah, nanti kita tinggal sesuaikan fontnya sesuai panduan. Gitu, sesuaikan. Nah, ini lebih mudah kalau pakai reference manager dan memastikan tidak ada kutipan yang terlewat. Jadi Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah yang pertama, ketika mengkutip tidak hanya mengcopy paste apa yang Bapak Ibu baca, tetapi tulis kembali dengan kalimat sendiri. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, biasanya masih banyak tuh mengkutipnya ini dalam ini, pendapat ini dalam ini. Kalau bisa itu dihindari. Dapatkan referensi langsung dari apa yang Bapak Ibu baca. Ya, jadi jangan pakai kutipan ini dalam ini, pendapat A dalam penelitian B. Jangan seperti itu, tapi kutip apa yang benar-benar ditulis oleh artikel yang Bapak Ibu baca. Seperti itu. Sumber referensi itu ada banyak, jadi jangan khawatir. Saya tidak menemukan pendapat ini dalam ini. Bapak Ibu cari referensi lebih banyak lagi yang bisa menggantikan atau memiliki isi yang mirip dengan apa yang disampaikan dalam artikel yang kutipannya itu ini dalam ini. Itu sangat-sangat dihindari dan kutip apa yang langsung Bapak Ibu baca. Itu untuk yang reference manager menggunakan Microsoft Word. Itu yang paling mudah. Kalau mau pakai Mendeley, caranya sudah bisa ya. Yang penting install dulu, kemudian install add-on-nya untuk Microsoft Word-nya. Ini kan di saya belum ada nih. Caranya, kalau belum nampak, yang Bapak Ibu udah install Mendeley, kita klik opsi, kemudian add in, kemudian pilih kelola, kita pilih add in Word, jalankan, kita klik yang Mendeley, oke. Kita tunggu. Nah, ini udah nampak ya. Mendeley-nya udah di sini, sama di tab referensi. Sama kalau kita mengutip, buat kalimat sendiri apa yang mau dikutip, saya contohkan yang sama ya. Saya tinggal copy. Di sini, kemudian di ujung kalimat sama kita klik, oh sebelum klik insert citation kita pastikan stylenya apa. Kalau di sini belum nampak, kita klik insert citation. Masih proses. Biasanya sebelum pakai Mendeley itu kita pastikan Mendeley-nya tuh udah di aplikasi Mendeley-nya udah dibuka dulu. Ini saya belum buka. Nah, kayak gini. Lalu klik go to Mendeley.
Nah, ini kan muncul ya, masih synchronize. Kita perhatikan, kita tunggu. Misalkan, ini saya kutip dari artikel yang lain, yang masalah ya, ini sebagai contoh. Kita pilih artikel yang kita upload di Mendeley-nya. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya cara uploadnya gimana kalau sudah biasa pakai Mendeley. Kita klik misalkan ini artikelnya. Nah, kemudian kita lihat nih di kolom bagian kanan itu ada identitas artikelnya dari tipe artikelnya apa, sama milih kalau buku-buku, jurnal-jurnal, apa konferensi-konferensi, masukkan judul artikelnya, nama penulisnya, kalau lebih dari satu tinggal kasih koma, nama jurnal, tahun, volume, isu tuh nomor jurnal keberapa, halamannya, sudah. Ini filenya kalau kita upload otomatis akan ada di sini. Seperti itu, setelah kita lengkapi identitasnya, lalu kita tinggal klik cheat site. Nah, ini kan masih bentuk angka nih, belum sesuai dengan panduan UT-nya, maka kita harus sesuaikan. Ya kan? Ini kan masih begini, kita sesuaikan. Kita hapus lagi. Di stylenya ada nampak, kita ganti yang APA 6 edition. Ada nggak di sini? Kalau nggak ada APA 6 edition, pakai yang 7 edition nggak apa-apa. Hampir mirip ya. Kita ulangi lagi langkahnya, insert citation, go to Mendeley, pilih artikelnya, pastikan identitas artikel yang udah lengkap, kemudian klik cite. Kasih titik. Nah, sama kan bentuknya ya? Sama nama penulis dan tahun, nama penulis dan tahun. Kutipan yang lain juga sama. Kita kutip apa yang mau Bapak Ibu tuliskan. Kemudian kita tuliskan sumbernya dengan cara tadi kalau pakai Mendeley sama di tab referensi. Di bagian Mendeley ya, simbolnya Mendeley, pastikan stylenya American Psychological Association 7 atau 6 edition, bisa. Kita klik insert citation, go to Mendeley, pilih artikelnya, dan pastikan identitas artikel sudah lengkap. Kita klik cite, kasih titik. Daftar pustakanya juga sama. Referensi, bagian tab Mendeley, insert bibliografi. Nah, kita lihat. Langsung nampak ya. Ini kalau pakai reference manager langsung kelihatan nih. Kalau diklik ke tulisannya, langsung ada blok abu-abu seperti ini. Nah, ini nampak kalau pakai aplikasi reference manager. Ini juga tampak. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengumpulkan tugas dan mengkutip akan kelihatan apakah pakai aplikasi atau tidak. Kalau diklik kalau nggak muncul begini, berarti ketik manual. Kalau bibliografi diketik nggak muncul begini, berarti ketik manual. Gitu. Saya sangat menyarankan pakai reference manager agar tidak ada kutipan yang terlewat. Ya, dan agar bisa seragam. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ada yang bentuknya beda seperti itu. Dan saya ingatkan lagi, jangan hanya mengcopy paste kutipan, tapi kembangkan dengan kalimat sendiri, kemudian hindari kutipan yang pendapat A dalam ini, pendapat B dalam penelitian ini. Jangan seperti itu, hindari. Tapi buat yang langsung Bapak Ibu baca dari artikelnya. Seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk pakai reference manager. Semoga cukup dapat dipahami dan bisa membantu Bapak Ibu untuk menulis kutipan untuk tujuan pustaka maupun studi terdahulu di artikel Bapak Ibu. Oke, demikian. Terima kasih.